Hari ini kita menyaksikan di dalam masjid pun orang masih main judi online. Khatib menyampaikan khutbah masih main game. Bukankah fakta berbicara ketika kita mendapati pengajian dibubarkan, sementara tempat maksiat dibiarkan, dangdutan dijagakan? Sesama muslim sibuk mencari perbedaan, dengan orang kafir justru sibuk mencari persamaan dengan alasan toleran. Wal iyazubillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah masih Allah beri kita kesempatan untuk tinggal di bawah langitnya. Masih Allah beri kita kesempatan untuk berpijak di atas buminya. Masih Allah beri kita nikmat air sehingga kita dapat minum. Masih Allah beri kita nikmat udara sehingga kita dapat bernafas. Dan satu nikmat yang istimewa, masih Allah kokohkan iman dan istiqomah dalam lubuk hati sanubari kita, sehingga dengan iman dan istiqomah yang masih ada, alhamdulillah masih bergetar hati mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Merenung kita sejenak, kita coba tanya diri kita, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau iman sudah tak ada lagi? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, tak bergetar hati mendengarkan seruan azan, tak bergerak kaki untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi mohon maaf kadang-kadang tengah malam ia masih menjadi bangkai di hadapan Allah. Kenapa dia menjadi bangkai? Karena badan yang sehat yang kuat itu tak mampu ia manfaatkan untuk sujud salat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Kenapa dia menjadi bangkai? Karena badan yang sehat yang kuat itu tak mampu ia manfaatkan untuk witir walau hanya 1 rakaat saja. Kenapa dia menjadi bangkai? Ketika subuh datang dia tidak mampu untuk berjamaah. Masalahnya di mana? Bukan karena gelar yang kurang panjang. Masalahnya di mana? Bukan karena harta yang kurang banyak. Masalahnya di mana? Bukan karena jabatan yang kurang tinggi, tapi masalah terbesarnya adalah karena iman dalam keadaan lemah. Maka dengan segala kedhaifan kita takkan pernah berhenti bermohon bermunajat kepada Allah. Sekiranya iman dan istiqomah itu masih ada sampai detik ini, semoga Allah senantiasa berkenan untuk semakin mengokohkannya dan mengekalkannya ada pada diri kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua.
Melalui mimbar nan mulia ini, izinkan khatib berwasiat terutama untuk diri khatib sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita berusaha dengan segenap daya upaya kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan semua yang Allah perintahkan, dan mari kita jauhi semua yang dilarangkan. Dan sependek-pendek pesan yang nanti bisa kita bawa pulang, bisikkan jugalah di telinga anak istri kita agar mereka tetap dapat menjaga takwanya kepada Allah Ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu tulisan khatib mendapati tersebutlah suatu nama di tanah Inggris. Secara umum di Eropa nama itu begitu harum sekali namanya, disanjung dan dipuja, dimuliakan tak obahnya seperti seorang pahlawan. Nama tersebut tak lain dan tak bukan Winston Churchill. Ketika khatib mencoba untuk menelusuri siapa Winston Churchill ini, ternyata dia satu dari sekian banyak orang yang bertanggung jawab atas runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Suatu ketika Winston Churchill dikumpulkannya ahli-ahli perang Eropa, lalu kemudian mereka dibawa berkumpul di dekat sebuah kolom di depan istana yang dipenuhi dengan ikan. Di saat ahli-ahli perang itu berkumpul, Winston Churchill pun bertanya dan berkata, siapa di antara tuan-tuan yang bisa menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini? Satu persatu pun kemudian menjawab, saya Panglima, saya Tuan. Maka satu persatu dipersilahkan untuk masuk ke dalam kolam guna menangkap ikan. Satu masuk berusaha untuk menangkap ikan, ikan tak berhasil, gagal dia tangkap. Keluar yang pertama, masuk yang kedua, dan begitu seterusnya. Pada akhirnya tak satu pun yang bisa menangkap ikan. Lalu kemudian di saat mereka sudah pada letih, apa kata Winston Churchill? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menangkap ikan di dalam kolam ni, cara gampangnya keringkanlah airnya terlebih dahulu. Kalau airnya sudah kering, dengan sendirinya nanti kolam akan kering, ikan akan pada mati, dan tuan-tuan akan mudah menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini. Lebih lanjut apa kata Winston Churchill? Kalau tuan-tuan ingin menghancurkan umat Islam, ingin merusak umat Islam, keringkan kolamnya, keringkan imannya, dangkalkan akidahnya, jauhkan dia dari syariatnya. Pada akhirnya ketika umat Islam sudah tersingkir dari ajaran agamanya, tak lagi mengamalkan nilai-nilai syariatnya, dengan sendirinya bisa-bisa mereka sendiri yang akan berada di barisan terdepan untuk menentang agamanya. Boleh percaya, boleh tidak, hak kita masing-masing, tapi perlahan demi perlahan fakta mulai kita dapati. Apa yang terjadi ketika kolam sudah kering? Apa yang terjadi ketika umat Islam sudah jauh dari agama? Di bulan Ramadan ini saja betapa banyak kita dapatkan umat Islam yang tidak berpuasa. Di bulan Ramadan nan mulia ini, betapa banyak kita menyaksikan anak-anak perempuan umat Islam keluar rumah dalam keadaan auratnya terbuka. Di bulan Ramadan nan mulia ini, betapa umat Islam kadang-kadang tak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Di bulan Ramadan ini, hari ini Ramadan yang ke-26, tadi malam yang ke-25, lebih kurang khatib pribadi setidaknya sudah menginjakkan kaki sebanyak 25 masjid. Boleh nanti sama-sama kita perhatikan dengan secara seksama. Khatib hari ini kehilangan satu generasi. Siapa yang khatib maksud? Mana anak-anak SMP kita hari ini? Perhatikan nanti malam, supaya jangan jadi cerita dusta. Mana anak-anak SMA kita hari ini? Ketika ikan sudah terpisah dari air,
Umat Islam jauh dari agama, tak kenal lagi dengan nilai-nilai agama. Betapa banyak hari ini umat Islam yang tidak solat. Bukankah Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama? Bukankah surat Al-Hajj ayat 18 mengatakan sampai kepada hewan pun solat? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wasyajaru wad dawab. Hai manusia, takkah engkau memperhatikan semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi? Mereka sujud, mereka solat, mereka menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta Allah yang Maha Kuasa. Apa bentuknya? Asyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu, bintang, wal jibalu, bukit-bukit, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wadawab, binatang-binatang pun mereka sujud, mereka solat. Mohon maaf jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tentu pahit untuk disebut, tak enak untuk didengar. Mohon maaf, seanjing-anjingnya anjing-anjing masih solat, sebabi-babinya babi masih solat. Kalaulah kita umat Islam diberikan akal dan fikiran, tak juga kita solat, betapa kita tidak lebih mulia daripada seekor anjing, daripada seekor babi. Inilah PR besar kita hari ini, karena memang kolam itu sedang dikeringkan. Hari ini kita menyaksikan di dalam masjid pun orang masih main judi online. Di dalam masjid pun umat Islam masih main game online. Khatib menyampaikan khutbah masih main game, masih judi online. Apa cerita? Apalah daya ikan sudah terpisah dari air, tak peduli lagi dengan halal dan haram, menjamur sampai ke pelosok-pelosok kampung, riba berserak hari ini. Ketika khatib minggu pertama bulan Ramadan safari dakwah ke kampung-kampung, menjamur judi online, menjamur pinjaman online yang tak lain dan tak bukan itu adalah riba semata. Bukankah Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba? Allah halalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Nabi tegaskan ar-riba thalatha wa sab'una abwab. Riba itu ada 73 lebih kurang tingkatannya dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba, ayang kihar rajulu ummahu, sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya, sama dengan seorang perempuan yang berzina dengan ayah kandungnya. Tak peduli lagi dengan halal haram. Kenapa? Ikan sudah terpisah dari air. Kolam itu hari ini sengaja dikeringkan. Pilu rasanya ketika mendapati anak-anak kita belajar di bangku SMP dan SMA seminggu cuma 2 jam saja. Khatib menduga yang 2 jam itu 1 jamnya 60 menit, tapi ternyata cuma 35 menit. Kolam sekarang sengaja dikeringkan. Pacaran, perzinahan menjadi kebanggaan bagi kita umat Islam. Pada akhirnya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika ikan sudah terpisah dari air, umat Islam jauh dari agama, bisa-bisa nanti umat Islam menjadi orang-orang di barisan terdepan untuk menentang nilai-nilai agamanya. Bukankah fakta berbicara ketika kita mendapati pengajian dibubarkan, sementara tempat maksiat dibiarkan, dangdutan dijagakan? Bukankah ini kita sudah melihat semuanya? Karena apalah daya ikan sudah terpisah dari air. Kalau hal-hal seperti ini tidak menjadi fikiran kita bersama, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, bisa-bisa tak akan ada lagi orang yang sholat di masjid yang kita banggakan ini. Bukankah Islam berjaya di Turki lebih dari 500 tahun lamanya?
Bukankah Islam berjaya di Spanyol lebih dari 750 tahun lamanya? Dibangunlah masjid-masjid yang mewah, masjid-masjid yang megah, di puncaknya, di menaranya ada bintang bulan sabit. Hari ini masih bintang bulan sabit di puncaknya, di menaranya. Silahkan kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Perlahan demi perlahan kolam itu dikeringkan, akhirnya ikan mati semuanya. Ini PR kita bersama. Pelajaran, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Maka mumpung kita berada di bulan Ramadan nan mulia ini, ayo sama-sama kembali kita isi kolam itu. Di saat berbagai upaya orang berusaha mengiringkan kolam, mendangkalkan akidah umat, ayo sama-sama kita saling bahu-membahu untuk mengisi kolam itu supaya ikan tidak mati. Dan tak kalah pentingnya bahwasanya ketika kolam ikan sudah terpisah dari air pun, fakta kita lihat hari ini umat Islam melupakan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persatuan. Sesama muslim sibuk mencari perbedaan, dengan orang kafir justru sibuk mencari persamaan dengan alasan toleran. Wal iyazubillah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita untuk mengisi kolom-kolom yang mulai kering, sehingga dengan itu ikan takkan pernah mati selamanya, agama kita akan jaya selamanya sampai nanti datangnya yaumul qiyamah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina